Halo, ketemu lagi di channel cara yang biasa yang nggak pernah bagiin cara yang luar biasa, tapi cuma cara yang biasa dan pasti bermanfaat. Oke, kali ini kita akan bahas salah satu niche yang penghasilan YouTube-nya juga gede ya, yaitu channel berita MotoGP ya. Siapa sih yang nggak kenal Valentino Rossi? Siapa yang nggak kenal Marc Marquez? Dan ternyata ketika kita menayangkan mereka di channel kita, itu bisa jadi sumber penghasilan. Apalagi di Indonesia sekarang ada satu sirkuit yang baru saja diresmikan menjadi salah satu sirkuit yang akan menyelenggarakan MotoGP 2022, yaitu sirkuit Mandalika ya. Sekarang kita akan cek berapa pendapatan dari channel-channel berita MotoGP ya, khususnya yang di Indonesia ya, channel yang Indonesia ya. Kita langsung masuk aja ke youtube.com dan kita untuk mencari channel yang Indonesia, saya akan gunakan kata kunci yang akan cenderung lebih sering digunakan di judul dari video yang dibuat oleh channel Indonesia, yaitu Mandalika. Ini kan lagi ngetop nih ya, Mandalika. Kita search aja ya. Di sini kita akan filter dari jumlah tayangan yang tertinggi. Oke, di sini ada yang sampai 3,6 juta ya view-nya ya, channel Reog TV. Nah, kita akan cek ya satu persatu berapa penghasilan mereka, dan nanti juga kita akan bahas sedikit mengenai bagaimana video-video ini bisa kalian buat untuk kalian bikin channel MotoGP juga ya. Oke, MotoGP ini adalah salah satu olahraga yang paling digemari di dunia ya, selain sepak bola, kemudian Formula 1 ya, dan baseball mungkin ya, atau yang lainnya ya. Cuma yang saya tahu sih yang paling banyak itu sepak bola, MotoGP, Formula 1 ya, dan yang lainnya mungkin ada ya, cuman sayanya yang nggak terlalu memperhatikan. Oke, nah seperti biasa ya, ketika saya ngepoin itu, saya buka notepad untuk nyatet nama channel, kemudian penghasilan mereka, dan nanti juga ada keunikan mereka apa ya. Yang pertama kita akan cek ini Reog TV ya. Kemudian kita cek penghasilannya di Social Blade ya. Oke ya, kita ketik di sini di pencariannya. Jangan lupa ininya YouTube ya, ini bisa ada beberapa ya. Ya, silakan cek, tapi ini kita ceknya yaitu yang Reog TV. Oke, channel ini sudah 262 upload, dan jelas sekali di bannernya ini MotoGP ya. Kemudian video viewsnya udah banyak ya, 33 juta, subscribernya 153.000, channel type-nya sport, country-nya Indonesia, dan dia dibuat tahun 2017 ya. Oke, kita cek dulu. Ini adalah peringkat-peringkatnya, peringkat Indonesianya sekian, peringkat Social Blade-nya sekian ya, peringkat subscribernya sekian, peringkat video viewsnya sekian, dan dari kategori sport dia ranking sekian ya, 1103. Dan kita lihat penghasilannya ya, 273
dolar sampai 4.400 dolar per bulan ya. Nah, seperti biasa saya nggak mau ambil yang angka gedenya atau tengah-tengahnya, kita ambil yang kecilnya aja ya. Yang kecilnya ini berarti kan ada kemungkinan dia masih lebih dari ini. Jadi supaya nggak terlalu ngawang-ngawang, saya ambil yang kecilnya aja, tapi biasanya yang kecilnya pun gede ya. Oke, lalu kita buka kurs dolar hari ini ya. Hari ini dolar 14.38905. Lalu kita buka kalkulator. Oke, kita masukin dulu kurs dolarnya 14.38905. 14.389,05 ya. 14.389,05. Betul ya. Kita cek lagi 14.389,05. Kemudian kita masukkan angkanya tadi 273 ya. Dikali 273, enter. Hasilnya adalah oke ya. Kita masukkan ke sini ya, penghasilannya adalah ini koma ya, 3.928. Ini minimalnya ya per bulan. Dan nanti kita cek ya, kita cek aja sekalian deh sekarang ya. Nah, tipikalnya dia tuh seperti apa ya. Dia, teman-teman perhatiin judulnya ya. Kemudian kita buka ya videonya, apakah dia live atau dia cuma cuplikan, seperti apa ya. Saya matiin dulu suaranya ya. Oke. Oke ya, seperti itu ya. Ya, ini bisa orangnya datang langsung nge-shoot ya, atau cuplikan dari channel MotoGP atau channel berita yang lain ya. Oke, cukup ya. Nah, jadi kalian bisa perhatikan di situ. Kemudian kita cari yang kedua ya, Asia Talent Cup. Ini nggak usah ya, ini karena badan resmi, sebuah badan resmi ya, penyelenggara ya. Yang ini arena balap ya. Kita masukkan di sini arena balap. Oke. Di sini video viewsnya lebih banyak dari yang tadi ya, uploadnya pun lebih banyak. Jumlah subscribernya 99,9k. Channel type-nya ini nggak dikasih tahu. Oke. Kemudian country rank-nya sekian, kita cek ya apakah dia di hide. Oh enggak ya, enggak di hide ya. Penghasilannya adalah 10.200 dolar ya. Ini peringkatnya ya. Di Indonesia channel peringkat sekian ya. Oke, kita masukin dulu ya. Angkanya 10.200 ya. Memang ini videonya tadi udah banyak banget ya, 770 ya. Dia dibuat baru tahun 2019, baru umurnya 3 tahun kurang ya dari video saya ini dibuat ya. Baik, kita masukkan 10.200 ya, 10.200. Oke, jumlahnya wow lumayan ya, buat di kerupuk. Arena balap, namanya juga spesifik sekali ya, nama channelnya juga ya. Ini angkanya ya. Keren banget.
adalah 146 juta. Benar nggak saya? Benar kan ya? 10.200 ya kan, 10,2K 10.200. Wah, mantap ya. Mantap. Oke ya, kita cek lagi, kita kapoin aja channelnya ini seperti apa ya. Nah, mana tadi arena balap ya. Oke, kita lihat. Ini iklan dulu ya. Kita tunggu. Oke, mantap ya. Nah, ini dari ya, ini bisa saja didapat dari channel resminya MotoGP ya. Mantap. Oke, ini bisa berupa cuplikan ya. Yang penting kalau cuplikan itu ya dipotong-potong ya. Dipotong-potong, jangan sampai lewat 3 detik ya. Oke, ini adalah video dari tim Pertamina Mandalika ya. Oke, mantap. Lalu kita cek juga. Oh, ininya ada berupa berita ya. Berita seperti ini ya. Jadi dia diisi semua ya, baik musiknya diambil dari punya siapa, kemudian copyright disclaimernya juga ada ya. Oke, ini channel yang menurut saya sangat baik sekali ya. Mantap. Jadi ininya ngambil sepertinya dari berita ya. Oke, kemudian kita akan cek lagi yang berikutnya, yaitu tadi ada nama sudah ya. Lalu teknologi populer. Oh, populer. Nah, ini mungkin nggak melulu soal MotoGP ya. Kita lihat di sini uploadnya 977, subscribernya 1,1 juta, video viewsnya udah banyak sekali ya, 153 juta lebih. Country ID, channel type-nya tag. Tadi apa ya? Betul kan ya? Nah, ya benar ya. Oke, kemudian peringkatnya sekian 410 ya. Oh, ini udah tinggi banget ya peringkat Indonesia, channel di Indonesia aja ya. Mantap. Lalu ini penghasilannya 1.700 ya. 1.700 kita masukkan di sini. Lebih sedikit ya, tadi 10.200, ini 1.700. Kita cek ya. Masalahkan ya, 1.700 semua. Oke. Ya, penghasilannya adalah 24 juta. Oke, kemudian kita cek yang berikutnya. Kita boleh lihat nih, ini seperti apa ya dia. Cara pembuatan yang kita perhatikan juga adalah tayangannya ya, dia ya. Oke. Seperti itu. Kemudian nah, pembahasannya seperti ini ya. Oke,
ada disclaimernya. Oke, bagus sekali ya tata kelola channelnya, mantap. Kita close aja. Oke, kita lanjutkan ke channel yang berikutnya, Rifato ya. Ini Rifat Sungkar bukan ya? Yalah ya. Yang penting dia YouTuber. Rifato ini kita cek di sini ya. Rifato. Oke, mantap ya. Uploadnya 235, subscribernya 539k, video viewsnya udah banyak ya, 81 juta. Channel tabnya tapi ini people ya, mulai dibuat 2007 ya, ini sudah lama ya. Oke, peringkat Indonesia nya sekian ya. Kemudian uangnya $324 ya. Oke, kita cek $324 ya. Ini penghasilannya. Channelnya Rifato. Sekali lagi ini tidak mewakili angka yang sesungguhnya, karena bisa saja mereka mendapatkan pendapatan lebih dari ini dari banyak, tidak hanya dari YouTube saja ya. Oke, kemudian selanjutnya kita cek lagi ya, Rifato, dan sekarang adalah Iwan Banaran ya. Jadi teman-teman nanti juga silahkan dicek lagi bagaimana mereka membuat videonya ya. Kalau sumbernya itu kalian bisa cari di channel-channel berita luar negeri ya, tinggal kalian berikan narasi aja. Iwan Banaran ya, kita cek Iwan Banaran. Channelnya dibuat 2011, uploadnya 1100 lebih, subscribernya 773 ya. Kemudian video viewsnya 229 juta. Channel type-nya autos. Peringkat Indonesia nya 611 ya, sekian. Di auto dia rank 254. Dan kita lihat uangnya berapa? 3.400. Luar biasa. Luar biasa. 3.400. Wah, kalau beli lembar ini dapat ya pira ya. Oke teman. Oke ya, 3.400. Hasilnya adalah 48 juta. Ini Kak Iwan Banaran. Kok pakai kasih. Oke. Ya. Ya, saya memang sengaja suka sharing channel-channel ini berapa sih pendapatannya, supaya apa? Supaya kalian juga terinspirasi, nggak habis ide ya, karena banyak niche yang bisa bikin kalian dapat duit banyak dari YouTube. Kalau kalian memang tekun ya, alias konsisten mau ngerjain dan selalu survei, selalu belajar ya. Dan nanti juga kalau panjang umur saya akan juga share cara-caranya membangun sebuah channel YouTube ya. Kalau yang video-video awal kan baru dari dasarnya aja, dan tentu pengetahuan saya juga semakin berkembang karena saya juga terus cari ya. Kemudian dari yang saya pelajari dari channel-channel saya itu juga saya share dan menambah pengetahuan saya ya.
Oke, jadi intinya nggak usah putus asa. Kalau kalian memang mau jadi YouTuber, jadilah YouTuber yang kreatif. Dan kreatif itu juga nggak bukan bawaan lahir kreatif ya, tapi bisa diarahkan kalau kalian menjalankan pola-pola tertentu ya. Oke. Kemudian berikutnya Iwan Bener custom racing, custom racing ya, custom racing. Kita cek di sini. Oke, uploadnya baru 249, channelnya baru 3 tahun ya. Video viewsnya udah 7 juta lebih ya, mantap ya. Deng. Nah, peringkatnya masih 2000-an, di bawah yang tadi kayaknya ya. Tapi uangnya lumayan. Keren. Oke, kita cek ya. 269. Ya, gini ya teman-teman, sekecil-kecilnya penghasilan di sini ya. Pertama, tadi saya ngambilnya dari perkiraan terkecil, berarti bisa jadi dia lebih besar. Kemudian ingat, pekerjaan ini bisa kalian kerjakan dari rumah ya. Kalau kalian sudah punya keluarga, bisa terus bersama keluarga ya. Oke, jadi menurut saya ini satu hal yang patut diperjuangkan. Dulu waktu saya tahu anaknya Om Deddy Corbuzier mau jadi YouTuber, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat nih, saya bingung ngapain jadi YouTuber. Tapi setelah lihat Atta Halilintar, waduh ya, jadi nggak usah, kalau memang ada niat ya udah kalian riset terus kerjain ya. Custom racing ya. Jadi nanti mikirnya pas udah ngejalanin, nggak bagus sih kalau langsung milih itu, tapi nggak mikir ya, tetap harus pertimbangkan. Tapi kalau kalian sudah memutuskan ya, kejarlah ya. Saya jadi nasehatin gini ya, oke lah, atau kan jadi saya lupa. Nah, kemudian Agus Haryanto. Oke. Di sini, ini bannernya aja Mandalika International Street Circuit ya. Nah, ini uploadnya 975, udah banyak ya. Video viewsnya udah 70 juta lebih. Channel ini umurnya udah 11 tahun hampir ya. Peringkat Indonesianya 1000 lebih. Ininya sekian. Nah, channelnya travel banyak ya. Oke, penghasilannya adalah 1.800 per bulan, dolar ya, bukan daun. 1.800. Oke. 1.800 ya, benar ya. Oke. Apa tadi? Agus Haryanto. Oke, baik. Nah, kalau ini ya, kita cek juga ya, yang Agus Haryanto ini seperti apa ya channelnya. Ya wes, nanti kalau channelnya kita setelahnya ya. Nah, ini kok kayaknya beliau langsung ke sirkuit kali ya.
Oke, mantap. Ya, oke. Sip. Ya, kalaupun pergi kan bisa sambil jalan-jalan ya. Tetap asik ya. Agus Haryanto sudah, kemudian kompas.com gak usah ya. Lalu ini arena balap tadi sudah ya kalau nggak salah. Oke, arena balap sudah. MotoGP nggak usah. MotoGP nggak usah. Dan Dimas ya. Dan Dimas. Juga ini mungkin kalian hasilnya mungkin nggak terlalu akurat ya, karena saya hanya mencari berdasarkan satu kata kunci yaitu Mandalika ya, dengan asumsi tadi bahwa banyak channel Indonesia yang menggunakan judul Mandalika. Tapi pada kenyataannya mungkin ada channel-channel lain yang besar, channel-channel MotoGP Indonesia lain yang lebih besar yang nggak keambil datanya di sini ya, nggak masalah ya. Yang penting saya bisa ngasih gambaran ke kalian bahwa membawakan topik atau main di niche-nya MotoGP ini peluang dapat uangnya juga besar ya. Ya. Dan Dimas. Oke, dibuat tahun 2015 ya. Berarti sudah hampir 7 tahun. Channelnya Autostype-nya, video-videonya ada banyak ya, 150 juta, 151 juta sekian, subscribernya mulai mendekati 1M, 1 miliar 1 juta ya maksudnya. Uploadnya 639. Kemudian di sini ada penghasilannya 1,1 1100 ya. Country ranking Indonesianya juga sudah di bawah 1000 ya, udah tinggi ya. Oke, mantap ya. 1100, yuk kita masukin di sini 1100. 1100 hasilnya adalah 15 juta sekian. Dan Dimas. Oke, lalu kita yang berikutnya kita cek lagi nanti deh ya, untuk bahasan lebih dalamnya mengenai channel masing-masingnya kita nanti akan buka channel tersendiri ya, channel mereka ya. Tadi berarti ini Iwan Banaran dan lain-lain itu sudah topik tentang Mandalikanya sudah dibahas lebih dari satu kali ya. Kemudian ini Andi's channel. Tulisnya benar nggak ya? Andi's ZS. Oke. Benar ya, Andi's channel. Di sini mungkin karena ada beberapa ini ya, select ya, rupanya ada beberapa yang mirip. Jadi ini nggak bisa kita cek karena dia di privat ya, di privat nggak bisa ya. Oke, kita lanjut lagi, tapi boleh ya kita cek ya videonya, kita lihat. Ada yang ribuan, ada yang ratusan ya, tapi memang khusus balap motor ya. Mantap ya. Ini ada campurannya juga ya. Baik,
kita cek lagi channel yang lain. Sobat GP belum kan ya, Sobat GP. Nah, ini juga namanya spesifik sekali ya, Sobat GP. Sorry. Oke, Sobat GP ini channelnya dibuat tahun 2013 ya, kemudian uploadnya 111, video viewsnya 614.000 sekian. Nah, ini countrynya tadi liatin, coba uangnya berapa, 154 dolar ya. Ini peringkatnya ya masih B plus, masih B ya. Oke, kita langsung masuk di kalkulator. 154 ya. Sorry, 154 hasilnya 2.200.000 sekian. Oke. Ya. Ups. Oke ya. Kemudian kita cek lagi yang lainnya. Sobat GP, Iwan Banaran juga sudah beberapa kali ya membawakan tema Mandalika ya. Jadi kita bisa belajar juga kalau memang topik itu lagi booming, kita bisa bikin beberapa video ya yang berbeda dengan tema yang sama. Kemudian ini Monkey Diary ya, Monkey Diary. Oke. Oh, countrynya US ya. Countrynya US, uploadnya 54, dibuat 2 tahun lalu, video viewsnya 1 juta. Type-nya animal ya. Uangnya oke lah, ini kita skip aja ya. Amerika juga channelnya ya. Tapi bahasanya Indonesia ya. Oke. Jadi settingannya saja mungkin ya, atau mungkin saya salah. Kemudian ini ada Peresean ya, Peresean. Betul ya, Peresean. Oh ya betul. Oke, kemudian di sini channelnya entertainment, baru dibuat 1,5 tahun lalu. Oh, 2 tahun lalu ya. Video viewsnya udah banyak dengan uploadan segini ya, 1.700.000. Nah, ini peringkat Indonesianya. Kemudian wah, dolarnya sudah besar ya, 372 ya, 372. Oke, sudah 5 juta lebih ya. Taksiran minimalnya loh ya. Mantap sekali ini ya. Oke, ini sudah berapa? Saya biasa 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, sudah 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ya. Tapi kayaknya ada yang belum ya. Ada yang belum. Ini juga ya. Kemudian Autotech juga ya, channel yang sering ya, teknologi populer, itu sudah tadi semua ya. GL News, Fokus Balap, Sport GP. Nah ini channel-channel yang ngebahas MotoGP, gas Remblong ya.
kemudian oke ya, sudah ya. Baik, nah ini teman-teman kita cek peringkat ya. Yang pertama tadi arena balap ya. Ya sudah 100. Oke, kemudian ini ya Iwan Banaran ya. Lalu setelah itu ini ya 25 Agus Haryanto. Lalu teknologi populer, kemudian ada Dendi Mas, lalu ada Peresehan, lalu Privato, kemudian ada Reok TV ya, lalu ada Custom Racing, lalu ada Sobat GP. Oke, ya. Nah, kita cek lagi ya channel arena balap ya. Mana tadi arena balap ya? Oke, official YouTube seputar MotoGP ya. Nah, ini kita cek ya. Videonya ya seperti biasa kalian lihat di sini bahwa supaya ada iklan di tengah-tengah video, jadi di videonya dibuat 8 menit ke atas ya. 8 menit ke atas. Di sini bisa lihat ada tipikal tertentu yang diurangi, yaitu ini gambar orangnya ya, gambar orangnya, kemudian ininya apa tulisannya ya di thumbnailnya. Kalian bisa perhatikan thumbnailnya juga khas sekali ya, khas sekali. Oke, kemudian tadi kita sudah cek isi channelnya ya, dari deskripsinya itu baik sekali ya. Ini juga bisa kalian contoh ketika nanti kalian membuat channel ya, atau mengangkat tema MotoGP ya. Oke, kemudian back ya. Lalu tadi yang kedua itu Iwan Banaran ya. Oke ya, kita tadi ya siapa, Iwan Banaran ya. Nah ini ya, kita lihat video-videonya. Selain MotoGP juga ada bahasan mengenai motor yang biasa ada di Indonesia ya. Oke. Dan viewernya juga banyak ya, memang ya. Keren. Oh jadi ini memang tentang motor ya, jadi juga berisi balap motor ya. Ini review New Vario aja 2 juta ya yang lihat, keren banget ya. Oh, mantap ya, ini review motor mungkin ya. Keren ya. Wih. Jadi dapat ide teman-teman ya.
Ya, banyak sekali ya cara kita bisa mendapatkan ide konten yang kemudian kita kembangkan untuk kita bisa jadi YouTuber yang berpenghasilan di YouTube ya, dengan channel mengenai MotoGP ini ya. Oke, kemudian berikutnya adalah Agus Haryanto. Tabik dulu ya. Agus Haryanto. Ini ya. Subscribernya 160.000. Oke, ini jadi highlightnya ya. Kemudian kita cek videonya. Oh, ini bahasan mengenai Mandalikanya banyak banget ya. Oh ya, sampai berapa nih? Wih ya, sepertinya khusus untuk Mandalika ini ya, dan viewnya banyak banget. Nah, ini bisa jadi ide buat kita ya, kalau memang temanya sedang ngetrend, sedang ngetop, dan ini sepertinya beliau juga datang sendiri kali ya. Mantap ya, mantap ya. Jadi tapi teman-teman nggak berkecil hati kalaupun misalnya kalian nggak bisa datang sendiri, kalian juga bisa melalui cuplikan atau narasi berita dan lain-lain ya, yang tentu diambil dengan tidak melanggar copyright ya. Oke, ini inspiratif banget ya, menurut saya ini sangat menginspirasi. Hanya dengan satu tema Mandalika, tapi hasilnya bisa banyak video dan banyak view ya. Dan lihat ini cara dia waktunya upload itu ya, sehari bisa berapa kali nih. Ini yang 10 hari lalu juga ada berapa ya, ada 3 ya. Wow, dan semuanya Mandalika, men. Keren banget. Keren. Wow. Luar biasa ya. Mas Agus ini sangat menginspirasi. Ya. Jadi tapi perlu diingat juga ya, kalian yang mungkin akan mengambil tema MotoGP ya, cara, tema ataupun channelnya bisa ditiru, tapi rezekinya mah enggak ya. Tetap ada rezekinya masing-masing. Jadi kalian juga jangan kecil hati yang baru mulai, karena ada rezekinya juga ya. Nggak usah minder sama yang channel yang sudah 160.000 ya. Kalian juga kalau tekun pasti bisa nyampe juga, karena di sini Agus Haryanto pun pasti memulainya dari 0 subscriber ya. Ketika akunnya dibuat, ketika channelnya dibuat, kan nggak mungkin langsung tiba-tiba ada 160.000 subscriber ya. Ada perjuangannya juga ya. Jadi kita cek lagi, misalnya di sini tadi Agus Haryanto ya, channelnya kapan dibuat ya. Dibuat ini 2011 ya, sudah 10 tahun lebih ya. Jadi wajar ya. Jadi kalian yang yang baru pun jangan berkecil hati, tetap semangat ya. Kalau memang sudah merasa ini tujuan hidup kalian ya, kalian memang mau cari uang di YouTube ya, tinggal ikuti cara-cara yang sudah dilakukan oleh mereka yang sudah sukses, dan modifikasi sesuai dengan passion kalian ya, gitu ya. Oke, kemudian kita cek lagi. Jadi saya nge-share begini karena pengalaman saya juga dapat ide-idenya dari seperti ini. Jadi saya ingin mempermudah
kalian untuk dapat ide. Kalau dulu saya sih nyari sendiri kira-kira channel apa ya sih, tebak-tebakan juga. Makanya ada satu channel saya yang isinya kayak gado-gado gitu ya, karena awalnya misalnya tentang marketplace, kemudian tentang desain, karena memang itu dua dunia yang saya geluti. Tapi ternyata yang bagus itu yang spesifik ya, apalagi ini yang Agus Haryanto ini di beberapa bulan terakhir mungkin spesifik banget tentang Mandalika ya, itu luar biasa ya. Dan tentang tadi juga ada yang tentang motor semua ya, dan itu ternyata membuat mereka channelnya yang ini ya, Iwan Bandara itu motor semua kan, dan kita bisa lihat penghasilannya juga tinggi ya. Oke, kemudian berikutnya teknologi populer. Nah ini ya, teknologi populer. Ini ya, kalau ini nggak cuma MotoGP ya, rupanya nih campur-campur ya, tapi bahasannya memang tentang teknologi ya, populer. Oke, jadi ini lebih ke teknologi populer ya, dan isu-isu yang lagi populer juga ya. Ini memang lebih ke berita ya, atau hal-hal yang menarik ya, yang unik-unik gitu ya. Oke, sip ya. Ini jadi kalian kalau ini isinya memang campur-campur ya, silahkan kalian pertimbangkan sendiri ya, karena sesuai dengan nama channelnya teknologi populer ya. Jadi memang nggak sebatas MotoGP ya, tapi konten tentang MotoGP-nya ada yang dapat nonton banyak banget ya, dan rata-rata satu video ini ditonton lebih dari 4.000 ya di channel ini ya, luar biasa ya, mantap. Oke, kemudian saya masih akan cek satu lagi deh, Den Dimas ya. Subscribernya juga udah banyak ya. Ini kita lihat sepertinya tentang motor juga ya. Ya, tentang motor ya, sama mungkin seperti tadi Iwan Banaran ya. Ada vlognya juga mungkin ini ya. Oke. Ya, kalian nanti silakan dipelajari dalamannya seperti apa ya, biar bisa dapat inspirasi yang lebih lagi. Jadi mungkin kalian sudah punya nih idenya untuk bikin channel MotoGP, tapi untuk memulainya kan tentu kalian bingung mau bikinnya gimana. Kalian bisa kepoin channel mereka yang udah sukses dengan berita MotoGP ya. Mungkin ada yang berupa cuplikan berita ngambil dari situs MotoGP, kemudian dikasih narasi ya, atau ada yang ngevlog ya, atau ada yang datang berupa liputan ya, orangnya datang ke lokasi kayak tadi ya, yang Agus Haryanto. Ada yang saya asumsikan dia datang sendiri ke Mandalika ya, jadi bisa punya banyak konten seperti itu ya. Itu juga sebuah menurut saya ide yang brilian banget ya. Hanya dari satu tema ya, Mandalika bisa bikin banyak video dengan view ribuan ya, puluhan ribu ya, luar biasa ya.
Oke, lalu kemudian kalau dari soal penjudulan, nanti mungkin saya akan share lagi secara khusus ya. Jadi ini sementara saya akan sharing idenya dulu ya, dan masih banyak ide-ide yang lain yang bisa kalian gunakan. Intinya ide-ide ini bisa menghasilkan uang kalau kalian mengerjakannya ya, dan untuk mengerjakannya itu ada polanya ya, dimana kalian tentu harus bikin channelnya dulu ya. Kalian harus bikin channelnya, kemudian kalian juga kalau sudah dapat temanya, bikin channelnya, kemudian mulai upload, dan ada pengaturan channelnya juga ya. Dan nanti mungkin akan saya share juga gimana mendapatkan idenya, mendapatkan judulnya ya. Karena memang mungkin kalian kan sudah dapat nih channelnya tentang MotoGP ya, niche-nya MotoGP, tapi untuk bikin video kan harus rutin ya. Ada yang tiap hari ya, tadi ada yang sehari berapa kali, itu harus rutin. Tentu butuh bank ide yang banyak ya. Kalian harus bisa menggali supaya dapat ide-ide konten dengan tema yang nyambung sama channel kalian ya. Misalnya MotoGP ya, MotoGP memang MotoGP juga nanti kan tiap pasti banyak beritanya ya, jadi kalian bisa ambil dari situ. Kemudian bisa berupa membawakan berita-berita kontroversi ya, atau berita persiapan, atau berita selama balapan. Mungkin juga ada pembahasan mengenai pembalapnya, mengenai timnya, mengenai mekaniknya, mengenai penyelenggaranya mungkin ya, atau negara penyelenggaranya, sirkuitnya, banyak ya. Ini bisa kalian jadikan sebagai bahan atau ide untuk membuat konten ya. Jadi intinya jangan sampai habis akal ya, jangan habis ide, dan perjuangkan apa yang memang sudah kalian tentukan untuk kalian perjuangkan. Oke ya, mohon maaf kalau di background ada suara anak saya. Ini rekaman saya jam 12 malam sekarang, ini pas jam 12 malam ya. Jadi biasanya anak saya sebentar lagi kebangun minum susu ya, karena usianya baru 6 bulan. Oke, ya begitu aja untuk episode kali ini. Untuk cara yang biasa kali ini, sampai ketemu di cara yang biasa selanjutnya ya. Sukses dan sehat selalu.